Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Nurtanau dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan melakukan pembahasan video dari Sosiologi Terapan tentang budaya informasi digital. Pada pembahasan buku yang pertama ini mengenai makna budaya. Budaya dipengaruhi oleh teknologi informasi digital terhadap cara kita menjalani kehidupan di awal abad ke-21. Informasi digital budaya adalah untuk membuat pernyataan secara diam-diam bahwa teknologi digital telah memiliki atau mengalami efek transformasional pada budaya dan nilai-nilai. Seperti sebuah pernyataan membungkus satu dasar asumsi yang layak merinci. Yang pertama adalah budaya memberi kita jenis konsep yang dapat dianalisis. Budaya telah disebut sebagai salah satu dari 2 atau 3 kata paling kompleks dalam bahasa Inggrisnya yang dipaparkan oleh William pada tahun 1983. Pada tahun 2001, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB mendefinisikan budaya sebagai seperangkat fitur spiritual, material, intelektual, dan emosional yang khas dari masyarakat atau kelompok sosial yang meliputi seni dan sastra, gaya hidup, cara-cara hidup bersama, sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan. Meskipun secara inklusif, definisi ini menekankan beberapa poin yang akan disanggang. Pertama, gagasan bahwa budaya broadly mencakup 3 elemen. Pertama, hubungan sosial dalam sistem sosial, yaitu gaya hidup, cara hidup bersama. Sistem gagasan yang memediasi praktik sosial dan hubungan sosial. Di dalamnya adalah sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan. Dan produk material dari praktik sosial dan budaya. Di dalamnya ada seni dan sastra. Yang tampaknya penting kualitas dari manusia aspirasi. Istilah timo atau dorongan untuk pengakuan. Kedua, kita dapat mencatat bahwa untuk mempertimbangkan aspek budaya, produk material, hubungan sosial, dan sistem gagasan seperti itu harus khas. Dalam hal ini, masyarakat atau kelompok sosial yang secara tidak ada ide, praktik, atau relasi lama yang akan berhasil hanya ide-ide praktik atau relasi lama yang merupakan karakteristik dan mungkin satu kesatuan mengelola kelompokan sosial tertentu. Ketiga, budaya dihitung sebagai hampir semua hal di satu sisi, dan di samping tidak ada apa-apa di sisi lain. Kita menemukan diri kita dengan secara ketegangan dan yang tak terpecahkan antara apa yang cukup signifikan dan yang sejauh ini selalu disignifikan. Yang kedua, tentang aspek budaya. Konotasi modern dari budaya dalam kata-kata Eliot bukan sejarah yang panjang, berasal dari kata Latin colere, aslinya menggambarkan kecenderungan pertumbuhan alami dalam peternakan dan pertanian. Pada abad ke-16, maknanya telah diperluas ke perkembangan manusia, menghasilkan pembiasan istilah dalam penerapannya pada manusia dan peningkatan abstraknya terhadap proses pertumbuhan umum. Tetapi, meskipun digunakan dalam sesuatu yang mirip dengan pengertian modern di zaman sebelumnya, meminjam gigitan metaforisisnya dari rahang alam yang diletakkan di bawah dan dibenamkan. Sebagai tanggapan terhadap revolusi industri, itulah budaya mengembangkan tindakan refleksifisnya yang khas. Budaya dan anarki yang dikemukakan oleh Matthew Arnold. Bagi Arnold, budaya menjadi sarana untuk menghadapi efek industrialisasi yang tidak manusiawi. Sebagian menyangkut konsekuensi sosial dari mesin industri. Arnold menyerang penyembahan berhala mesin dan mengeluh bahwa iman pada mesin adalah bahaya yang menimpa kita. Arnold menekankan hubungan budaya dengan pemurnian tradisi tertentu yang berpusat pada praktik, institusi, dan bentuk sosial yang terbatas. Budaya menjadi mengejar kesempurnaan total kita dengan cara mengenal yang terbaik yang telah dipikirkan dan dikatakan di dunia.
Definisi ini melingkupi dua elemen, produk langka dan tradisi intelektual. Bagi Arnold, budaya bukan hanya kumpulan bentuk budaya yang diistimewakan, tetapi hubungan khusus dengan masa lalu yang menggambarkan semua suara pengalaman manusia yang telah didengar. Namun, nilai mungkin lebih mengenali konteks historikal di mana serangan tiba-tiba ini dari kecemasan itu terbentuk dari dalam menguraikan tepatnya pada jenis dari pengalaman itu terpinggirkan. Dalam produksi sosial dari kehidupan mereka, laki-laki masuk ke dalam hubungan yang pasti bahwa yang diperlukan dari independen dari kehendak mereka. Hubungan-hubungan produksi yang sesuai dengan tahap tertentu dari perkembangan dari kekuatan produktif material mereka. Ide budaya ini tidak lagi terbatas pada yang terbaik yang telah dipikirkan dan dikatakan, tetapi diperluas dengan memasukkan jenis-jenis praktik sosial sehari-hari yang berkontribusi pada identitas sosial, aspek karakteristik dari praktik sosial konkret yang mendefinisikan sekelompok orang tertentu. Dengan memusatkan perhatian pada produk dan praktik media massa dan budaya populer, gagasan kajian budaya Inggris tentang budaya dalam banyak hal sama memihak seperti yang ditolaknya secara eksplisit. Pada abad ke-21, dengan munculnya perspektif kritis baru yang masing-masing dengan caranya sendiri bekerja untuk mengatasi warisan Marxisme, gagasan tentang budaya mungkin lebih komprehensif daripada sebelumnya. Teori kompleksitas dengan mengambil kritik budaya ke arah yang berbeda menempatkan budaya sebagai pengaruh dari sistem sosial. Slide berikutnya tentang budaya dan mitos. Dengan para munculnya dari teori ini, ide dari budaya telah menjadi jika sesuatu yang lebih jauh, lebih abstrak dan kurang tertentu daripada sebelumnya. Raymond Williams pada tahun 1993 mengidentifikasi 3 arti luar dari istilah tersebut. Budaya sebagai proses umum perkembangan intelektual, spiritual, dan estetika. Budaya sebagai cara hidup tertentu, baik dari orang-orang, periode, kelompok, atau kemanusiaan pada umumnya. Yang ketiga, budaya sebagai karya dan praktik dari intelektual dan artistik aktivitas. Dari tiga arti budaya secara luas untuk orang-orang di UNESCO deklarasi hubungan sosial dalam suatu sistem sosial atau gaya hidup, cara hidup bersama, sistem gagasan yang memediasi praktik sosial dan hubungan sosial secara sistem nilai, tradisi, dan kepercayaan, dan produk material dari praktik sosial dan budaya yaitu dari seni dan sastra. Kebudayaan bukanlah gagasan, melainkan wacana berkelanjutan tentang hakikat kehidupan sosial kita sebagai makhluk sosial. Perubahan di era digital, bahwa jenis transformasi tertentu pada praktik sosial dan nilai-nilai budaya yang menyertai adopsi cepat teknologi komputasi pada satu tingkat sulit untuk disangkal. Menurut Moore, dari informasi telah menjadi suara latar yang selalu ada dalam hidup kita. Informasi dengan lembut tapi tanpa henti menggerus ke atas kita dalam hujan listrik yang tak terlihat dan tak terhembuskan. Dalam gelombang radio era digital tumpah di dalam udara. Yang jaringan di mana-mana rajutan bersama-sama kota dan kabel secara serat optik yang berserakan di tempat tidur laut. Selain itu, kita dapat mencatat bahwa situs budaya meluas ke setiap tingkat masyarakat, dari individu hingga negara-negara dan seterusnya, dan lintas formasi dan pengelompokan sosial yang berbeda. Dari keluarga hingga tempat kerja, tiap tingkat budaya tampaknya saling terkait. Dimensi sosial budaya mengandung, mengidentifikasikan, dan memperluas dimensi pribadinya dan sebaliknya. Budaya dalam konteks informasi digital tidak hanya menyiratkan karakteristik dan perilaku bersama dan partisipasi dalam second life.
yang masing-masing mungkin membangun identitas mereka dengan mengacu pada teknologi digital. Sekian pemaparan hasil video dari saya. Terima kasih.